warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Widianti dari MPI 4A dengan nomor absen 17 dan NIM 12207193018. Di sini saya akan mereview materi dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 6 untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Etika Manajemen Kewirausahaan. Pertama, makalah kelompok 1 yang berjudul Konsep Manajemen. Pengertian manajemen. Manajemen berasal dari kata to manage yang berarti kontrol, dan dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai mengendalikan, menangani, atau mengelola. Sehingga dapat disederhanakan bahwa manajemen adalah cara kerja suatu sistem untuk mengelola kegiatan sehingga dapat mencapai hasil yang efektif dan efisien. Adapun pengertian manajemen menurut James A. F. Sonner adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan menggunakan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Fungsi manajemen. Fungsi dalam manajemen biasanya dikenal dengan planning, organizing, actuating, dan controlling atau yang biasa disebut dengan POAK. 1. Planning atau perencanaan. Perencanaan adalah proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi tersebut. Yang kedua adalah organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian didefinisikan sebagai proses kegiatan penyusunan atau alokasi sumber daya organisasi dalam bentuk desain organisasi dan struktur organisasi. Yang ketiga ada actuating atau pelaksanaan. Pelaksanaan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan organisasi. Yang keempat adalah controlling atau kontrol. Controlling atau kontrol adalah salah satu fungsi manajemen untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja organisasi. Yang kedua, fungsi manajemen. Fungsi dalam manajemen biasa dikenal dengan planning, organizing, actuating, dan controlling. 1. Planning atau perencanaan. Perencanaan adalah proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi atau membuat strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi. 2. Organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian didefinisikan sebagai proses kegiatan penyusunan atau alokasi sumber daya organisasi. Yang ketiga ada actuating atau pelaksanaan. Pelaksanaan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Yang keempat, controlling atau kontrol. Controlling atau kontrol adalah suatu sistem manajemen untuk mencapai atau melakukan evaluasi terhadap kerja organisasi tersebut. Selanjutnya, manajemen sebagai ilmu. Manajemen dikategorikan sebagai ilmu berarti manajemen bisa dipelajari dan diajarkan kepada orang lain. Di era modern saat ini, manajemen sebagai ilmu didefinisikan sebagai pengetahuan yang menjadi bekal kita untuk menduduki suatu posisi atau jabatan baik di suatu organisasi maupun di perusahaan. Selanjutnya, manajemen sebagai seni. Manajemen juga dianggap sebagai seni. Hal ini disebabkan karena kepemimpinan memerlukan karisma, stabilitas emosi, kewibawaan, kejujuran, dan kemampuan menjalin hubungan antara manusia untuk dapat menggerakkan orang lain guna mencapai tujuan organisasi yang semuanya itu banyak ditentukan oleh bakat seseorang. Beberapa hal di atas tentu sulit untuk dipelajari, sehingga membutuhkan seni untuk dapat menguasainya. Manajemen sebagai profesi. Manajemen mempunyai sifat profesi. Dijelaskan bahwa manajemen adalah suatu ilmu yang sudah tidak diragukan lagi karena sudah dipelajari, dikembangkan melalui lembaga pendidikan dan pelatihan untuk memperoleh kemampuan manajerial yang kompeten. Manajemen dipakai untuk memerintah, membimbing, dan menasihati bawahan lainnya. Manajemen sebagai proses. Manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sarana-sarana yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia. Akan tetapi juga bukan sumber daya manusia saja, tapi juga dengan sumber daya lain yang dilakukan melalui suatu proses.
Makalah kelompok 2 yang berjudul Konsep Etika. Pengertian etika. Etika secara umum sering dipadukan dengan pengertian moral dan akhlak. Secara etimologi, kata etika berasal dari kata Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu ethos dan etikos. Ethos berarti sifat, watak atau kebiasaan, sedangkan etikos berarti susila. Etika dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang segala hal mengenai baik atau buruknya manusia yang berkaitan dengan nilai-nilai aturan, norma, serta tata cara hidup yang baik yang diwariskan dari orang satu ke orang yang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lainnya. 2. Fungsi, manfaat, dan tujuan etika. A. Fungsi etika antara lain yaitu 1. Tempat untuk mendapatkan orientasi kritis yang berhadapan dengan berbagai suatu moralitas yang membingungkan. 2. Untuk menunjukkan suatu keterampilan intelektual, yakni suatu keterampilan untuk berargumentasi secara rasional dan kritis. 3. Untuk orientasi etis, ini diperlukan dalam mengambil suatu sikap yang wajar dalam suasana pluralisme. B. Manfaat etika antara lain dapat menolong suatu pendidikan dalam berbagai suatu pandangan dan moral. 2. Membedakan yang mana yang tidak boleh dirubah dan mana yang boleh dirubah. 3. Dapat menyelesaikan masalah-masalah moralitas ataupun suatu sosial lainnya yang membingungkan suatu masyarakat dengan suatu pemikiran yang sistematis dan kritis. C. Tujuan etika antara lain yaitu 1. Untuk mendapatkan konsep yang sama mengenai penilaian baik dan buruknya perilaku atau tindakan manusia dalam ruang dan waktu yang tertentu. 2. Mengarahkan perkembangan masyarakat menuju suasana yang harmonis, tertib, teratur, damai, dan sejahtera. 3. Mengajak orang bersikap kritis dan rasional dalam mengambil keputusan secara otonomi. 4. Etika merupakan sarana yang memberi orientasi pada hidup manusia. 3. Kode etik etika. Adapun kode etik etika adalah nilai-nilai atau norma yang biasanya secara tegas tertulis untuk mengatur apa yang benar dan apa yang tidak benar untuk menjadi pedoman wirausahawan dalam bertingkah laku ataupun bertindak. Makalah kelompok 3 berjudul Hakikat Etika Kewirausahaan. 1. Pengertian etika kewirausahaan. Etika kewirausahaan adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat yang sesuai dengan sikap dan perilaku dan yang sesuai dengan norma, dan mencakup terkait bagaimana seorang wirausaha menjalankan bisnis secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak tergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan di masyarakat. Tujuan kewirausahaan. Kewirausahaan memiliki tujuan sebagai berikut. 1. Meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas. 2. Membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di masyarakat. 3. Menumbuhkan kesadaran terhadap masyarakat untuk berwirausaha dengan tangguh dan kuat. 3. Manfaat kewirausahaan. Manfaat kewirausahaan antara lain 1. Memberi peluang dan kebebasan untuk mengendalikan nasib sendiri. 2. Memberi peluang melakukan perubahan. 3. Memberi peluang untuk mencapai potensi dirinya sendiri. 4. Memberi peluang untuk meraih keuntungan seoptimal mungkin. 5. Memiliki peluang untuk berperan aktif dalam masyarakat dan mendapatkan pengakuan atas usahanya. 4. Perbedaan wirausaha dan wiraswasta. Wirausaha merupakan suatu bentuk usaha sendiri dengan memperkenalkan barang dan jasa yang baru dengan menciptakan bentuk organisasi baru untuk mengelola bahan baku. Sedangkan wiraswasta merupakan suatu sikap mental yang berani berdiri di atas kekuatan sendiri untuk menciptakan pekerjaan sendiri, mencari nafkah, dan berkarir dengan sikap mandiri tanpa mendapatkan bantuan dari instansi pemerintah maupun instansi sosial lainnya. Makalah kelompok 4 yang berjudul Konsep Kewirausahaan dan Tujuan Kewirausahaan dalam Islam. 1. Konsep etika kewirausahaan dalam Islam. Etika kewirausahaan Islam adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk,
benar salah, halal dan haram dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas yang sesuai dengan syariah. Dalam pengertian yang lain, etika kewirausahaan Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan hal-hal yang salah, yang selanjutnya melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan yang baik, dan pihak yang berkepentingan dengan tujuan perusahaan. 2. Tujuan etika kewirausahaan dalam Islam. Etika kewirausahaan Islam ini bertujuan agar setiap kegiatan ekonomi yang dijalankan dapat menyelamatkan sumber daya alam dari penggunaan yang dieksploitasi. Tujuan etika kewirausahaan dalam Islam. Etika kewirausahaan Islam bertujuan agar setiap kegiatan ekonomi yang dijalankan dapat menyelamatkan sumber daya alam dari penggunaan eksploitasi. Tujuan etika tersebut haruslah sejalan dengan tujuan usaha dan tujuan dari perusahaan. Di samping memiliki tujuan, etika juga sangat bermanfaat bagi usaha apabila dilakukan secara sungguh-sungguh. Berikut ini beberapa tujuan etika yang selalu ingin dicapai oleh wirausaha, yaitu 1. Memberi keyakinan, 2. Untuk persahabatan dan pergaulan, 3. Menyenangkan orang lain, 4. Membujuk konsumen, 5. Mempertahankan konsumen. Makalah kelompok 5 yang berjudul Sifat-sifat yang perlu dimiliki oleh good ethic, good entrepreneurship. 1. Seorang wirausaha hendaknya memiliki sifat-sifat berikut. 1. Motivasi untuk berprestasi. 2. Selalu perspektif. 3. Memiliki kreativitas daya cipta tinggi. 4. Berperilaku inovatif tinggi. 5. Berkomitmen dalam pekerjaan. Faktor-faktor kegagalan dalam berwirausaha. Ada berbagai faktor yang dapat menyebabkan wirausaha mengalami kegagalan, yaitu 1. Tidak kompeten dalam menjalani hal manajerial. 2. Kurang berpengalaman baik dalam kemampuan teknik, kemampuan visualisasi usaha, kemampuan mengkoordinasi, keterampilan mengelola sumber daya manusia, maupun kemampuan mengintegrasi operasi perusahaan. 3. Kurang dalam mengendalikan keuangan. 4. Gagal dalam perencanaan. 5. Lokasi yang kurang memadai. Lokasi usaha yang strategis merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan usaha. Dan yang keenam, ada sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berusaha. Karakteristik wirausaha yang sukses. Seorang wirausaha harus mempunyai karakteristik khusus yang melekat dalam diri seseorang wirausaha. Antara lain, percaya diri, mempunyai bakat minat, bisa bersepakat, mempunyai ambisi, berjiwa penjelajah, suka mencoba sesuatu, dan lain-lain. William Baygrave mendeskripsikan karakteristik wirausaha ke dalam 10 konsep yang disebut dengan konsep 10D. Ke-10 konsep itu adalah dream, decisiveness, doers, determination, dedication, devotion, details, destiny, dollars, and distribute. Berikut adalah penjabaran dari konsep-konsep tersebut. 1. Konsep dream. Sebagai calon wirausaha, harus selalu mempunyai mimpi yang harus diwujudkan dan visi yang harus dijalankan. 2. Konsep decisiveness. Sebagai calon wirausaha yang sukses, harus cepat dalam mengambil keputusan. 3. Konsep doers. Sebagai calon wirausaha yang sukses, harus selalu mempunyai action atau tindakan yang nyata. 4. Konsep determination. Sebagai calon wirausaha sukses, harus selalu mempunyai tekad yang kuat. 5. Konsep dedication. Jika berbisnis dalam memusatkan perhatian sepenuhnya hati kepada bisnis yang dijalaninya tersebut. 6. Konsep devotion. Sebagai calon wirausaha sukses, harus bisa mencintai bisnis yang sedang dijalaninya. 7. Konsep details. Sebagai calon wirausaha sukses, harus tahu sekecil apapun faktor penghambat kemajuan usahanya tersebut. 8. Konsep destiny. Sebagai calon wirausaha sukses, tidak boleh bergantung kepada orang lain. 9. Konsep dollars. Sebagai calon wirausaha sukses, harus memperhatikan bagaimana kelangsungan hidup bisnisnya, bukan hanya mengejar keuntungan yang bisa membuatnya kaya saja. 10. Konsep distribute. Sebagai calon wirausaha sukses, harus bisa menurunkan ilmu dan pengalaman yang telah didapatkan kepada orang lain agar orang sekitar juga menjadi sukses. Adapun konsep kewirausahaan menurut Islam yakni 1. Jujur. Jujur yang berkaitan dengan kegiatan kewirausahaan bisa berupa bertransaksi dengan nasabah yang mengedepankan kebenaran informasi, menjelaskan keunggulan barang,
Jika ada kelemahan atau cacat pada produk, maka disampaikan kepada calon pembeli. 2. Amanah atau dapat dipercaya. Amanah yaitu sifat kepercayaan baik dari sisi internal maupun eksternal. Amanah dan bertanggung jawab dapat merupakan kunci sukses menjalankan kewirausahaan. 3. Fatonah atau cerdas dan bijaksana. Sifat fatonah yaitu seorang wirausaha memiliki kecerdasan dalam berwirausaha. 4. Tablik atau komunikatif. Tablik merupakan kemampuan untuk menyampaikan dan berkomunikasi secara efektif. Makalah kelompok 6 yang berjudul Etika Menemukan Peluang-Peluang Usaha. 1. Pengertian peluang usaha. Peluang usaha adalah kesempatan atau waktu yang tepat yang seharusnya diambil atau dimanfaatkan bagi seseorang wirausahawan untuk mendapatkan keuntungan. Banyak peluang yang disia-siakan sehingga berlalu begitu saja. Karena tidak semua orang dapat melihat peluang, dan yang melihat pun belum tentu berani memanfaatkan peluang tersebut. 2. Etika menemukan peluang usaha. Selanjutnya, terkait dengan ketentuan yang diatur dalam etika menemukan peluang usaha secara umum adalah sebagai berikut. 1. Kemampuan atau sikap dan perilaku seorang entrepreneur harus mengikuti norma-norma yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat. 2. Penampilan yang ditunjukkan seorang entrepreneur harus selalu apik, sopan, terutama dalam menghadapi situasi atau acara-acara tertentu. 3. Cara berpakaian entrepreneur juga harus sopan dan sesuai dengan tempat dan waktu yang berlaku. 4. Cara berbicara seorang entrepreneur juga mencerminkan usahanya, sopan, penuh tata krama, tidak menyinggung atau menyela orang lain. 5. Gerak-gerik entrepreneur juga dapat menyenangkan orang lain. Hindarkan gerak-gerik yang dapat mencurigakan. Secara khusus, etika yang melekat pada diri entrepreneur dalam menemukan peluang usaha adalah sebagai berikut. 1. Kejujuran. Entrepreneur harus selalu bersikap jujur, baik dalam berbicara maupun bertindak. 2. Bertanggung jawab. Entrepreneur harus bertanggung jawab terhadap segala kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan usahanya. 3. Menepati janji. Entrepreneur dituntut untuk selalu menepati janji. Sekali entrepreneur ingkar janji, maka hilanglah kepercayaan pihak lain terhadapnya. 4. Disiplin. Entrepreneur dituntut untuk selalu disiplin dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan usahanya. 5. Taat hukum. Entrepreneur harus selalu patuh dan menaati hukum. 3. Kreativitas dan inovasi dalam menemukan peluang usaha. Inovasi merupakan kemampuan untuk mengimplementasikan ide-ide kreatif tersebut terhadap permasalahan dan peluang yang ada untuk meningkatkan dan memperkaya kehidupan seseorang. Berikut ini ciri-ciri yang harus dimiliki seseorang yang berinovasi dalam menemukan peluang usaha antara lain. 1. Khas. Inovasi harus memiliki ciri khas sendiri yang tidak dimiliki ataupun ada pada ide atau gagasan yang sudah ada sebelumnya. 2. Baru. Setiap inovasi haruslah merupakan ide atau gagasan yang baru yang memang belum diungkapkan ataupun dipublikasikan sebelumnya. 3. Terencana. Sebuah inovasi biasanya sengaja dibuat dan direncanakan untuk mengembangkan objek-objek tertentu. 4. Memiliki tujuan. Setiap yang telah dijelaskan di poin sebelumnya, inovasi merupakan kreativitas terencana yang mengembangkan objek-objek tertentu. Tujuannya adalah mengembangkan objek-objek tertentu. Sumber-sumber peluang usaha. Ide-ide yang berpeluang usaha dapat didapatkan dari hal-hal berikut ini. 1. Cita-cita. Bila keinginan menjadi seorang entrepreneur begitu kuat, maka seseorang akan mampu melihat peluang-peluang pada hampir semua sisi termasuk cita-citanya. 2. Tekanan. Seseorang yang memiliki tekanan harus bertahan hidup, biasanya akan memeras otak mencari ide dan solusi atau peluang untuk mengatasi permasalahannya. 3. Kecenderungan pasar. Kebutuhan konsumen dapat membuka peluang usaha bila produk tersebut belum tersedia di pasar. 4. Inovasi baru. Produk dengan inovasi baru yang berbeda dengan tersedia di pasar akan menimbulkan peluang baru. 5. Peristiwa khusus. Suatu peristiwa khusus dapat menimbulkan suatu peluang baru untuk sebuah bisnis. 6. Wawasan. Entrepreneur dengan wawasan dan pergaulan yang luas serta mau menggunakan kemampuan berpikirnya akan mudah melakukan peluang usaha.